Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan laporan kemajuan penelitian dasar yang berjudul Penyelidikan Pergerakan Tanah atau Landslide di Kecamatan Padang Selatan menggunakan GPS geodetik sebagai acuan mitigasi bencana tanah longsor. Penelitian ini beranggotakan dua orang, yaitu Yozimingsi Anaperta dan Andre Oktova. Penelitian ini dilatar belakangi bahwa daerah lereng bukit di Kecamatan Padang Selatan merupakan kawasan yang rawan longsor. Tercatat lebih dari 40% masyarakat Padang Selatan bermukim di lereng bukit ini. Hal ini tentunya akan menambah beban lereng yang mengakibatkan lereng menjadi kritis dan tidak stabil. Dari data Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana pada bulan Januari 2020, Kecamatan Padang Selatan merupakan kawasan yang mempunyai potensi pergerakan tanah yang tinggi. Dari peta mungkin bisa dilihat yang ditandai dengan warna magenta. Potensi longsor dan pergerakan tanah ini juga dipicu oleh curah hujan yang cukup tinggi sejak awal tahun 2020 di Kota Padang. Ditambah kondisi geologi Kecamatan Padang Selatan yang tersusun atas lempung dan kerikil yang sangat mempengaruhi pergerakan tanah. Oleh karena itu, pada penelitian ini akan dihitung berapa besar pergerakan tanah yang terjadi sebagai upaya untuk mitigasi bencana agar kerugian material dan non-material dapat dihindari. Adapun alur pelaksanaan kegiatan pada penelitian itu, yang pertama adalah penentuan peletakan titik patok dengan survei ke daerah lokasi penelitian, yaitu dengan melihat lokasi yang rentan atau labil akan pergerakan tanah. Berikutnya dilakukan pengurusan surat izin ke PT KAI yang berada di Sawahan pada bulan Juli. Kemudian pengambilan data pertama dilakukan pada tanggal 5 September 2020 sampai dengan 9 September 2020. Survei lapangan akan dilakukan sekurang-kurangnya 1 kali dalam seminggu karena pada bulan September ini berada dalam musim penghujan. Setelah dilakukan survei, maka didapatkanlah beberapa titik yang potensial untuk dipasangi patok, yaitu daerah yang berada di Jalan Situ Nurbaya dan Jalan Bukit Gado-Gado. Daerah ini dipilih dikarenakan karena sangat rawan akan longsor. Di saat dilakukan pengamatan, sudah terjadi beberapa kelongsoran di beberapa titik di sepanjang jalan tersebut. Sebenarnya ada beberapa daerah yang berkemungkinan berpotensi longsor, tetapi tidak bisa dilakukan pengambilan data dengan menggunakan GPS geodetik. Hal ini dikarenakan daerah tersebut tertutup oleh pepohonan yang akan mengganggu sinyal dari satelit. Patok ditanam sampai posisinya aman dan kuat dari dorong-dorongan ringan. Disisakan sekitar 20 cm sebagai acuan pengambilan data. Pada gambar dapat dilihat posisi patok yang sudah ditanam dan pengukuran siap dilakukan. Dalam penelitian ini memakai 3 alat GPS geodetik. Alat pertama digunakan sebagai base dan 2 alat lagi digunakan sebagai rover. Jumlah titik pengamatan sebanyak 10 buah ini setelah dilakukan survei yang berada di sepanjang Jalan Siti Nurbaya dan Jalan Bukit Gado-Gado. Setelah izin didapatkan dari PT KAI Sawahan, maka diletakkan stesen pada posisi minus 0 derajat 56 menit 37,07402 detik lintang selatan dan 100 derajat 22 menit 28,23297 detik bujur timur. Stesen ini diposisikan tetap selama rover 10 titik bergerak. Berikut adalah peta sebaran titik pengamatan longsor Kecamatan Padang Selatan. Titik ini tersebar di sepanjang Jalan Siti Nurbaya sampai Jalan Bukit Gado-Gado. Setelah stasiun di PT KAI diposisikan, alat sebagai rover bergerak dari satu titik ke titik berikutnya, sampai berakhir di titik 10. Pengamatan dilakukan selama lebih kurang 8 jam, dimulai dari pukul 8 pagi sampai dengan 4 sore. Karena alat atau rover yang digunakan berjumlah 2 buah, maka dalam satu hari dapat direkam 2 buah titik sekaligus.
Berikut adalah hasil pengolahan data rekaman untuk 10 titik pengamatan menggunakan GPS geodetik. Didapatkan posisi dalam northing dan easting, elevasi, dan standar deviasi sebagai error dari pengukuran. Dari hasil pengolahan data, didapatkan ketelitian pengambilan data sangat baik, dengan standar deviasi dari 0,001 sampai dengan 0,005 meter. Tahapan selanjutnya yaitu pengambilan data untuk 10 titik pengamatan dalam rentang waktu lebih kurang 2 bulan setelah pengambilan data pertama. Maka akan didapatkan pergeseran posisi titik pengamatan, pola arah perubahan pergerakan berdasarkan titik pengamatan, kecepatan landslide, dan kemudian akan didapatkan peta landslide yang diolah dan dibuat menggunakan perangkat lunak ArcGIS. Dikarenakan curah hujan yang sangat tinggi pada bulan September 2020, maka kami melakukan survei ke lokasi. Ternyata terjadi beberapa longsor di lokasi penelitian. Bahkan titik pengamatan 10 hilang karena longsor. Pada gambar dapat dilihat, longsor terjadi di beberapa titik sepanjang Jalan Siti Nurbaya sampai Jalan Bukit Gado-Gado. Adapun rencana kegiatan berikutnya, yaitu pengambilan data kedua yang akan dilakukan pada bulan November dan akan dilakukan survei berkala setiap minggu untuk mengetahui keadaan lapangan. Adapun beberapa kesimpulan untuk sementara, yaitu yang pertama, pengambilan data baru dilakukan sebanyak 1 kali, yaitu pada tanggal 5 September sampai dengan 9 September 2020. Pengambilan data dilakukan sebanyak 10 titik pengamatan yang berada di sepanjang Jalan Siti Nurbaya dan Jalan Bukit Gado-Gado. Hasil pengolahan data titik pengamatan diperoleh ketelitian antara 0,001 meter sampai dengan 0,005 meter, yang artinya ketelitian data sangat baik. Setelah dilakukan survei lapangan pada tanggal 24 September 2020, titik patok pengamatan nomor 10 hilang bersama dengan longsor, dan ada beberapa titik di sepanjang Jalan Siti Nurbaya dan Jalan Bukit Gado-Gado mengalami kelongsoran. Untuk saran, sebaiknya pengambilan data dilakukan lebih dari 2 kali, dan sebaiknya titik pengamatan juga diperbanyak. Sekian presentasi kemajuan penelitian kali ini. Banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.